Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan materi kita, anak-anak sekalian. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang dinamika untuk gerak menggelinding seperti ini. Ya. Jadi yang waktu itu kesimpulannya adalah kalau 4 benda ini kita dilepaskan di bidang miring yang licin, kemudian dia hanya bergeser saja, maka mereka akan sampai di bawah dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kalau kemudian mereka menggelinding ya di bidang miringnya kasar, tentu mereka punya percepatan yang berbeda gitu ya. Ada yang 2/3 G sin theta sin alpha, ada yang setengah, ada yang 5/7 dan 3/5. Nah, ini kalau dia sudah menggelinding murni. Ingat ya, kalau bergeser sama semua percepatannya, kalau menggelinding beda-beda. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke energi kinetik pada benda yang menggelinding. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau yang video sebelumnya saya sudah menjelaskan dinamikanya, sekarang energinya. Nah, kalau benda itu hanya bergeser saja, maka energi kinetiknya, apapun namanya, apapun bentuknya, kalau dia hanya bergeser, energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Tetapi kalau dia hanya berputar saja, energi kinetiknya rumusnya setengah I omega kuadrat. Tetapi kalau dia berputar sambil bergeser atau menggelinding, tentu energinya gabungan dua-duanya. Ya, jadi ada namanya energi kinetik translasi. Ya, jadi yang ini setengah mv kuadrat itu namanya energi kinetik translasi atau bergeser. Yang setengah I omega kuadrat namanya energi kinetik rotasi atau berputar. Maka ketika dia menggelinding, maka energi kinetik totalnya adalah penjumlahan dari dua-duanya. Gitu ya, karena itu ada bergesernya dan ada berputarnya. Oleh karena itu, benda yang menggelinding ketika momen inersianya berbeda, otomatis energi kinetik totalnya berbeda juga, sama dengan percepatannya. Seperti itu. Ya, saya beri contoh menurunkan bersamaan energi kinetik total jika 4 benda ini menggelinding. Ya, sama seperti menurunkan percepatan, saya hanya memberikan contoh silinder pejal saja. Saya langsung saja untuk silinder pejal. Jadi, bersamaannya seperti ini. Ya, ada translasi, ada rotasinya. Nah, saya jelaskan seperti ini. Ya, jadi ini dia ada translasi, bergeser dan ada berputarnya. Nah, di sini rumus energinya akan kita nyatakan dalam M kali V kuadrat. Ya, M kali V kuadrat berarti tidak boleh muncul omega di situ. Ya, kita punya rumus V sama dengan omega kali R ya. Jadi kita punya rumus V sama dengan omega kali R. Kalau di dinamika yang kita pakai kan A alfa kali R. Nah, ini omeganya nanti kita ganti, kita balik dengan omega sama dengan V per R. Nah, jadi kita ganti seperti ini. Ini dia. Diganti nilai omeganya dengan V per R. Kemudian I-nya karena silinder pejal, I-nya setengah mr kuadrat, diganti lagi. Ya, ini mari kita jumlahkan R kuadrat per R kuadratnya habis. Ya, jadi untuk translasinya jangan diganggu ya, ini tetap sampai bawah sama. Nah, jadi untuk energi kinetik rotasinya dinyatakan dalam mv kuadrat itu nilainya 1/4 mv kuadrat. Ya, maka energi kinetik totalnya adalah setengah tambah 1/4 itu 3/4 mv kuadrat. Ingat ya. Jadi ini energi kinetik total untuk silinder pejal yang menggelinding. Nah, ya, jadi energi kinetik total untuk silinder pejal yang menggelinding. Nah, jadi polanya seperti ini, ya. Nah, oke, dengan cara yang sama, maka benda-benda lain yang menggelinding kita bisa turunkan rumusnya. Jadi cara cepatnya begini. Oke. Ya, ini langsung rumusnya. Bagaimana mendapatkan angka-angka ini? Ya, jadi bedakan dengan percepatan anak-anak ya. Kalau percepatan, kalau I-nya setengah mr kuadrat, maka A-nya itu sama dengan ya, A-nya sama dengan, jadi tetap ada E per M. Ada E per M di belakangnya. Nah, koefisiennya berapa? Jadi 2 ke atas gitu ya. 2 ke atas, bawahnya ditambah 2 tambah 1, 3. Itu kalau mencari percepatan. Nah, ini kemarin 1/1 berarti setengah E per M, koefisiennya setengah.
Yang ini kemarin 5/5 tambah 2 berarti 5/7. Itu koefisien percepatannya. Ya, setengah E/M, 5/7 E/M, ini 3/3 tambah 2, berarti ini 3/5. Jadi supaya bisa dibedakan, jangan sampai ketukar. Itu maksudnya. Ya, setengah E/M, 5/7 E/M. Ini percepatannya setengah E/M. Ini 5/7 E/M. Ini juga 3/5 E/M. Nah, ini kalau percepatan, cara menentukan koefisiennya. Nah, untuk energi kinetik itu beda lagi. Ya, jadi bedanya bagaimana? Ya, angka yang di atas itu hasil penjumlahan dari 1 tambah 2, sedangkan angka yang di bawah itu nilai hasil dari koefisien bawah kita kalikan 2. Nah, jadi 3 ini hasil dari 1 tambah 2 gitu ya. Bawah tambah atas. Sedangkan yang 4 ini hasil dari yang bawah dikali 2. Jadi 2 kali 2. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang ini kenapa kok jadi 1 kan? Ini sebetulnya ada 1/1. Ya. Jadi kalau ditambah atas bawah kan 2. 2 gitu ya. Jadi 2. Kemudian bawahnya kalikan 2. 2/2. Ya, masih sama dengan 1. Gitu ya. Jadi koefisiennya 1 berarti 1 mv kuadrat. Untuk yang ini atasnya 5 tambah 2 7, sedangkan bawahnya yang 10 ini asalnya dari 5 kali 2. Ini juga sama, yang 5 ini dari 2 tambah 3, sedangkan 6 ini dari 3 kali 2. Jadi itu cara menurunkan persamaan energi kinetik total ya. Ya, jadi polanya dengan percepatan beda ya. Jadi jangan sampai tertukar angka-angka ini. Seperti itu. Misalkan saya berikan contoh, seandainya misalkan seandainya ya, walaupun tidak ada benda pejal yang menggelinding yang punya momen inersia 4/7 misalkan. 4/7 mr kuadrat. Ya, jadi ini benda yang bisa menggelinding ya. Coba turunkan persamaan percepatannya. Ya, jadi percepatannya sama dengan apa? Ya, percepatannya sama dengan tadi polanya. Ya, polanya seperti yang ini, yang di atasnya. Yang 4/7 ya. Jadi ini kan 2/3 ya, berarti di bawahnya yang angka di bawahnya ke atas gitu ya. Jadi 7 ya. Bawahnya ditambah 4 tambah 7 11. Itu cara mencari percepatan. Sedangkan mencari rumus energi kinetik, jangan sampai salah ya, jangan sampai tertukar. Ini tetap pada mv kuadrat di sini. Nah, oke. Ini berapa tadi aturannya? Ini ditambah atas bawah jadi 11. Sedangkan bawahnya dikalikan 2 jadi 11/14. Ya, jadi kalau kita lihat atasnya ini sama dengan bawahnya ini semua sebegitu ya. Ini 2 sama dengan ini 7 sama dengan bawahnya percepatan, dan ini 5 sama dengan angka bawah dari rumus percepatan. Demikian seterusnya. Oke, itu cara gampang menentukan persamaan energi kinetik total untuk benda yang menggelinding. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah silinder pejal yang masanya 12 kg menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan linear tetap 5 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik silinder tersebut. Nah, di sini bunyinya menggelinding silinder pejal gitu ya, silinder pejal terus menggelinding. Berarti rumusnya bukan setengah mv kuadrat ya, melainkan kita pakai yang tadi. Oke, jadi dari tabel ternyata untuk silinder pejal rumusnya 3/4 mv kuadrat. Masukkan saja angka itu ke rumus ini. Ya, 3/4 M-nya 12, V-nya 5 kuadrat gitu ya. Maka didapatkan angka 225 Joule. Oke, semoga dengan contoh soal ini anak-anak jadi paham sekali ya tentang energi kinetik benda yang menggelinding. Jadi enggak setengah mv kuadrat ya. Ya, setengah mv kuadrat itu hanya untuk yang murni bergeser, apapun namanya, apapun bentuknya. Kalau dia bergeser tetap rumusnya setengah mv kuadrat. Ya, ini bola pejal, rumusnya tadi 7/10 ya, 7/10 mv kuadrat. Ya, dimasukkan sama dengan tadi 7/10 dikali M-nya 10. Ya, M-nya 10.
dan V-nya 5. Jadi 7 per 10 kali 10 kali 25, jadi hasilnya 175 Joule. Nah, itu cara menentukan energi kinetik dari benda yang menggelinding. Nah, sekarang hukum kekekalan energi mekanik pada gerak menggelinding. Saya ingin jelaskan sedikit rumus ini. Soal rumus hukum kekekalan energi mekanik dulu sudah pernah anak-anak pelajari di materi usaha dan energi di kelas 10 semester 2. Jadi sama ada energi potensial ditambah energi kinetik ya. Jadi jumlah energi potensial dan energi kinetiknya selalu tetap. Nah, bedanya dulu adalah ya, jadi karena yang dibahas gerak bergeser, energi kinetik ini rumusnya setengah mv kuadrat. Jadi selalu setengah mv kuadrat dulu. Ya, setengah mv1 kuadrat. Ya, kalau YK1 berarti yang ini tuh sama dengan setengah, nilainya rumusnya setengah mv2 kuadrat. Lalu bagaimana dengan menggelinding? Ya, menggelinding itu sesuaikan dengan bendanya. Ya, jadi ada yang 3/4. Lihat apa nama benda yang menggelinding. Ada yang 1 mv kuadrat, ada yang 7 per 10, ada yang 5/6 mv kuadrat. Ya, jadi karena namanya menggelinding, jangan pakai setengah mv kuadrat seperti waktu belajar usaha dan energi. Jelas ya? Nah, jadi ada 1, ada 2. Ya, misalkan 1 dan 2-nya yang mana? Kalau dia dari bawah ke atas, maka 1-nya di bawah, ya, 2-nya di atas. Tapi kalau dia dari atas ke bawah, ya 1-nya di atas, gitu ya. Ya, kalau dari atas ke bawah berarti 1-nya di atas, yang kondisi di bawah itu yang nomor 2. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, ini pertanyaannya dari atas ke bawah. Ya, jadi data-datanya massa 4 kg. Kecepatannya di bawah ini 10 meter per sekon. Ya, 10 meter per sekon. Gitu ya. Nah, ingat kalau soal menggunakan hukum energi mekanik, kita harus tahu berapa H1 gitu kan. Berapa H1, berapa V1, atau berapa H2 dan V2. Jadi biasanya yang ditanya itu salah satu dari 4 ini. Tidak mungkin 2 yang ditanya. Ya, misalkan di nomor B ditanya tinggi maksimum, berarti ditanya H2. C ditanya kecepatan, berarti ditanya V2 karena H2-nya diketahui ya, seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu berapa H1, berapa V1 gitu ya, dan bagaimana kondisi akhirnya. Oke, kita jawab soalnya. Ya, ditanya energi kinetik awal gitu ya. Karena dia silinder pejal, rumusnya tadi 3/4 mv kuadrat. Ya, hasilnya 300 Joule. Nah, kemudian yang B, tinggi maksimum yang dicapai silinder. Ya, saya jelaskan langsung saja. Tadi silindernya itu menggelinding. Ya, di sini di dasar ini kecepatannya sama dengan 10 ya. Jadi kita punya data ini V1-nya V1 10 dan H1-nya sama dengan 0 karena di bawah. Seperti itu. Nah, ditanya itu tinggi maksimum yang dicapai silinder. Jadi maksudnya berapa tinggi maksimum yang dicapai ini, H maksimum ini sampai bawah. Tinggi maksimum yang dicapai saat V2-nya sama dengan 0. Ya, karena kalau belum tinggi maksimum berarti masih naik. Jadi seperti itu. Ditanya berapakah H2 saat P2-nya sama dengan 0. Itu yang dimaksud oleh pertanyaan B. Nah, kita lihat ini M-nya kita coret saja ya. Ini M-nya coret. Jadi sisanya G kali H1 berarti 10 kali 0, H1-nya 0. Ini H1-nya 0. Ditambah 3/4 V1 kuadrat, V1-nya 10 sama dengan GH2, 10 kali H2, H2 yang ditanya ditambah 3/4 V2 kuadrat. Nah, V2-nya 0 karena dia tinggi maksimumnya. Gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan matematik dasar sebetulnya ini 0, ini 75 yang ini. Ya, ini nilainya 0. Berarti 75 sama dengan 10 H2. Dapat H2-nya 7,5 meter. Berarti ketinggian yang dicapai ini 7,5 meter. Nah, untuk yang C pertanyaannya kecepatan silinder pada ketinggian 5 meter. Nah, tadi kita tahu bahwa
tinggi maksimumnya itu 7,5. Berarti ketika tingginya 5 meter, dia masih punya kecepatan. Ya, anggap saja ketika tingginya 5 meter ada di sini. Ya, jadi tingginya 5 meter. Nah, dia masih punya kecepatan karena belum mencapai tinggi 7,5. Ya, dia masih punya kecepatan kita sebut sebagai V2. Ya, berarti untuk pertanyaan yang ketiga, kita punya data H1-nya 0. Ya, V1-nya sama 10. H2-nya 5. H2 sama dengan 5. Yang ditanya itu V2-nya. Jelas ya? Beda. Kalau yang tadi, yang ini V2-nya 0, ditanya H2. Itu yang B. Kalau yang C, H2-nya ada, ditanya V2. Ya, dengan rumus yang sama, ya, jadi sama saja rumusnya. Seperti ini. M-nya coret, gitu ya. M-nya coret. Nah, 3GH1 tetap 0. 3/4 V1 kuadrat sama 75. GH2 10 kali 5, 50 sama dengan ditambah 3/4 V2 kuadrat. Ini dengan cara matematis sederhana, masing-masing kurang 50 jadi 25, masing-masing kalikan 4 dan masing-masing dibagi 3. Jadi hasilnya sama dengan V2 sama dengan akar dari 100 per 3 meter per sekon kuadrat. Ya, ini contoh soal dari hukum kekekalan energi mekanik untuk gerak menggelinding. Jadi kuncinya adalah anak-anak sekalian, kuncinya di sini, ya, di persamaan energi kinetiknya. Apa nama benda yang menggelinding? Jadi disesuaikan seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya bisa dikerjakan sendiri. Ya, lihat apa nama bendanya, bola pejal beraturan, gitu ya, bola pejal dan menggelinding. Ya, berarti nanti rumusnya apa? Ini dari atas, berarti atasnya 1, bawahnya kondisinya 2. Nah, berarti kita dapatkan kondisinya apa saja? H1-nya sama dengan dalam meter ya. 1,6 meter. Harus ada ini. H1 1,6 meter. Dari keadaan diam berarti V1 sama dengan 0 seperti itu. Coba nanti di anak-anak kerjakan. Ketika sampai di bawah, ini H2-nya 0. Ya, di bawah itu H2-nya 0. H2 sama dengan 0. Oke, yang ditanya itu kecepatan di bawah, berarti V2-nya ini yang ditanya. Ya, apa rumusnya? Sama MGH1, MGH di atas gitu maksudnya ya. Ditambah energi kinetik 1, ingat karena di sini bola pejal, tadi bukan 3/4 tapi 7/10. Nah, di sini bedanya. Ya, 7/10 MV1 kuadrat gitu ya. MV1 kuadrat ini untuk data di atas, ini karena dari atas ke bawah sama dengan MGH2 ya ditambah 7/10 MV2 kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ini M-nya dicoret dulu seperti itu. Ya, kita punya data H1-nya. Ini H1-nya 1,6 ya. H1-nya 1,6. V1-nya nilainya 0. Kemudian H2-nya nilainya 0. Oke, yang ditanya itu V2. Ya, silakan anak-anak lanjutkan sendiri. Nah, coba dihitung sendiri V2-nya dapat akar berapa. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.